Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yunita Rosalina Indah Puspita dengan NIM E1A023020. Hari ini saya akan mempresentasikan hukum pajak tentang pajak penjualan atas barang mewah atau biasa disebut dengan PPNBM dengan judul makalah yang saya buat yaitu kebijakan PPNBM sebagai instrumen fiskal dan penerapannya dalam pengembangan kendaraan ramah lingkungan. Selanjutnya, yang melatar belakangi dari pembahasan hari ini yaitu PPNBM merupakan instrumen penting dalam perpajakan Indonesia yang tidak hanya berfungsi sebagai sumber penerimaan negara, tetapi juga dimanfaatkan untuk mendorong perilaku pasar, yang salah satunya diwujudkan melalui kebijakan insentif PPNBM DTP tahun 2025 bagi kendaraan ramah lingkungan sebagai langkah strategis dalam menekan emisi karbon, memperkuat investasi industri otomotif, dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Lalu, rumusan masalah dari makalah yang saya buat ini, yang pertama ada kedudukan PPNBM sebagai instrumen fiskal dalam sistem perpajakan Indonesia. Yang kedua, kebijakan pemerintah dalam perpanjangan insentif PPNBM DTP untuk kendaraan ramah lingkungan pada tahun 2025. Dan yang terakhir, hambatan yang muncul dalam implementasi PPNBM itu sendiri. Pembahasan yang pertama mengenai apa itu PPNBM. PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah adalah pajak yang dikenai pada barang-barang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau barang pekerjaannya. PPNBM ini berfungsi sebagai instrumen fiskal untuk mengatur konsumsi dan menciptakan keadilan sosial dan membebankan pajak lebih tinggi pada kelompok berpenghasilan besar. Jadi, PPNBM ini tidak sembarang dikenai oleh setiap orang, tetapi hanya dikenai kepada orang yang memang berpenghasilan tinggi. PPNBM menegaskan peran fiskalnya dalam mendistribusikan kembali pendapatan masyarakat berpenghasilan tinggi tersebut ke dalam kas negara. Dana tersebut kemudian dipakai untuk membiayai pembangunan nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas. Lalu selanjutnya ada objek PPNBM ini sendiri. Jadi objeknya ini atas barang-barang mewah dengan kriteria yaitu bukan kebutuhan pokok yang dikonsumsi kelompok berpenghasilan tinggi yang menjadikan simbol status sosial. Lalu yang kedua subjek PPNBM ini yaitu pengusaha kena pajak atau PKP yang memproduksi atau mengimpor barang mewah. Dan yang terakhir pungutannya sendiri ini dilakukan oleh lembaga pemungut, kantor pelayanan pembendaharaan negara atau KPPN, Bendahara Pemerintahan Pusat dan Daerah, dan terakhir itu ada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai penerapan PPNBM ini sendiri di tahun 2025, yaitu kebijakan pemerintahan dalam perpanjangan insentif PPNBM DTP untuk kendaraan ramah lingkungan pada tahun 2025. Jadi penerapan PPNBM ini sendiri yaitu pada tahun 2025, pemerintah memperpanjang insentif PPNBM DTP atau ditanggung pemerintah ini sebesar 3% bagi kendaraan ramah lingkungan melalui PMK nomor 12 tahun 2025, sehingga mobil listrik dan hibridra tetap mendapat keringanan pajak hingga akhir tahun sesuai ketentuan PP nomor 73 tahun 2019 junto PP nomor 74 tahun 2021. Jadi dari kebijakan insentif ini muncul pertimbangan penting dari pemerintahan, yaitu yang pertama, kebijakan ini dibuat untuk mendukung transisi energi bersih dan menekan emisi karbon sesuai dengan komitmen Paris Agreement. Lalu yang kedua itu pemerintahan juga ingin memperkuat industri otomotif nasional, menarik investasi dan menciptakan lapangan kerja yang sangat luas. Selain itu, insentif ini membantu masyarakat mengakses kendaraan listrik yang harganya itu masih relatif mahal. Pemerintahan juga membebaskan bea masuk kendaraan listrik impor atau CBU hingga 0%. Namun produsen yang menerima insentif wajib ini itu harus wajib membangun pabrik dan produksi di Indonesia. Ini bagian dari strategi jangka panjang untuk memperkuat industri lokal dan menjadikan Indonesia itu menjadi pusat produksi kendaraan listrik di Asia.
Selanjutnya itu tentang perbedaan sebelum dan sesudah diberlakukannya insentif PPNBM DTP ini. Jadi sebelum adanya insentif PPNBM DTP ini, penjualan kendaraan listrik dan hibridra di Indonesia itu sangat terbatas karena harganya yang lumayan cukup tinggi, biaya produksinya yang besar, infrastrukturnya minim, dan kekhawatiran terhadap baterainya. Tetapi sejak kebijakan ini diberlakukan hingga 2025, penjualan terhadap kendaraan ramah lingkungan ini meningkat tajam hingga 3 kali lipat, harganya itu menjadi lebih kompetitif, kepercayaan konsumennya itu juga tumbuh, dan investasi global ke sektor otomotif Indonesia ini juga semakin meningkat. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir tentang hambatan yang muncul dalam implementasi PPNBM ini. Jadi, di balik kebijakan insentif tersebut, terdapat beberapa hambatan yang perlu diperhatikan. Yang pertama itu tentang fiskalnya, tantangan fiskal, yang dimana pemberian insentif seperti PPNBM DTP ini berpotensi mengurangi penerimaan negara, sehingga perlu diimbangi dengan manfaat jangka panjang yang jelas. Lalu yang kedua itu tentang harga kendaraan listrik ini masih relatif tinggi, terutama karena biaya baterai yang mahal. Jadi hal ini membuatnya kurang terjangkau bagi masyarakat menengah ke bawah meskipun adanya kebijakan insentif. Lalu yang terakhir itu regulasi yang rumit dan multitafsir juga menjadi kendala. Banyak pelaku industri dan konsumen merasa bingung dengan menentukan apa yang harus dihitung dan dilaporkan, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpatuhan dan konflik yang merugikan industri dan konsumen sendiri. Dan yang terakhir, kesimpulan yang dapat diambil dari pembahasan yang saya jelaskan tadi, yaitu PPNBM berperan strategis sebagai sumber penerimaan dan instrumen fiskal untuk redistribusi pendapatan serta transisi energi bersih melalui insentif kendaraan ramah lingkungan. Namun implementasiannya ini masih menghadapi tantangan berupa penurunan penerimaan negara, harganya yang cukup lumayan tinggi, dan kompleksitas regulasi sehingga perlu penyesuaian kebijakan agar efektif dan berkelanjutan. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Mohon maaf jika ada kekurangan atau salah kata dari saya, dan jika masih ada yang ingin ditanyakan bisa komen di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.